Xiao Yan diejek oleh anak itu, dan wajahnya memerah karena malu. Dia pikir dia bisa menggerakkan Xiao Yi, tetapi ketika kekuatannya turun, bahkan Xiao Yi tidak bisa bergerak. Sepertinya dia bahkan tidak bisa mengendalikan api aneh yang dia miliki. Dengan cara ini, kondisinya benar-benar buruk. Jika dia tidak memiliki pengawal, dan dia tidak bisa mendapatkan baju besi Douqi untuk sementara waktu, maka dia hanya bisa menunggu untuk dipukuli. Dan dipukuli adalah hal yang sangat memalukan. Terlebih lagi, dia sekarang adalah Doudi. Jika dia dengan mudah dipukuli, wajahnya akan hilang di benua Douqi. Dia menggelengkan kepalanya, tersenyum sedikit pada anak di depannya, dan berkata, hanya bercanda. Aku bukan seorang kaisar yang bertarung. Aku hanya seorang pejuang. Adik laki-laki ini, peringkat apa kamu? Anak itu tampak menghina, dan dia berkata, saya Douding. Xiao Yan menatapnya sambil tersenyum, lalu mengatupkan bibirnya erat-erat, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya, peringkat apa Douding? Anak itu dengan riang berkata kepadanya, Douding, kamu belum pernah mendengarnya, itu lebih besar dari Doudi, itu tidak dalam urutan yang sama, itu jauh lebih besar. Xiao Yan menyentuh hidungnya, dan berkata dengan heran, seberapa besar itu? Anak itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga, aku tidak akan memberitahumu. Melihat keseriusan Xiao Yan, Cailin hampir memelintir hidungnya karena marah. Dia berkata, tidakkah kamu mengerti, kacang ini berbeda dari do itu. Kacang ini, itu adalah kacang-kacang, putarannya. Pertarungan itu adalah A menyatakan bahwa mengembunkan kekuatan di satu tempat tiba-tiba meledak, dan kemudian kamu mati atau aku hidup. Xiao Yan menyeka matanya dan berkata dengan suara rendah, atau, semuanya sudah berakhir. Cailin berkata dengan marah, kamu mengerti segalanya. Xiao Yan mengangguk dan berkata dengan suara seperti nyamuk dimengerti. Cailin memutar matanya ke arahnya, lalu memutar matanya ke arahnya lagi, dan berkata, kalau begitu kamu memberitahuku sebelumnya, mengapa kamu membuatku bekerja begitu keras? Kedua anak itu mendengarkan mereka berdua dan tertawa sebentar. Setelah tertawa, mereka berkata, kalian berdua miskin, kalian bisa menjadi miskin. Xiao Yan buru-buru berkata dengan rendah hati, miskin tidak miskin, tetapi juga tidak kaya. Tidak ada kacang potong dadu, tetapi masih ada tauge. Anak itu mengulurkan tangannya dan berkata, bawa ke sini. Mengapa kamu masih menyembunyikannya? Xiao Yan mengulurkan tangannya, menggenggam keempat jarinya kosong, dan berteriak, menyedot. Kemudian dia menarik kembali dan berkata, mengisap. Tapi tidak ada gerakan. Anak itu tertawa liar untuk sementara waktu, dan berkata di mulutnya, isap telapak tanganmu, siapa yang tidak bisa melakukan ini? Kemudian pukul dengan cara yang sama, sambil berteriak, sak. Dia melihat kaki Xiao Yan melayang ke atas, mencondongkan tubuh ke depan, dan tiba-tiba melayang ke sisi lain. Hanya untuk mendengar pihak lain berteriak lagi, baji runtuh, meledak. Teriakan ini tidak hanya mengejutkan Xiao Yan, tetapi Cailin juga cukup terkejut, sangat panik sehingga dia mengayunkan telapak tangannya dan memukul mundur anak itu, hanya untuk memblokir Xiao Yan. Ketika Xiao Yan berdiri teguh, Cailin bertanya tanpa alasan, bagaimana dengan 3.000 petir dan sayap tulang di belakangmu? Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, aku tidak bisa bermain dengan normal. Cailin berkata dengan cemberut, lalu bagaimana kamu akan melarikan diri di masa depan? Xiao Yan berkata, mari kita bicarakan nanti. Bagaimana menghadapi kedua anak ini sekarang? Kita tidak bisa membiarkan mereka membuat kita berputar-putar. Cailin mengedipkan mata padanya dan berkata tanpa daya, kedua anak ini, aku khawatir kita akan kesulitan berurusan dengan mereka. Xiao Yan bertanya tanpa alasan, lalu kenapa? Cailin berkata dengan ringan, tidak ada alasan, karena peringkat mereka lebih tinggi dari kita. Xiao Yan berkata dengan terkejut, pangkat saya adalah Doudi, dan peringkat Anda adalah Dou Seng, kenapa Anda lebih tinggi dari kami? Cailin meliriknya tanpa daya, dan berkata, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah Kaisar Dou sekarang, dan dapatkah kekuatan Kaisar Dou kamu ditampilkan dengan mudah? Xiao Yan terdiam sesaat. Ini adalah fakta objektif di depannya. Kekuatannya selalu berfluktuasi dan sulit untuk bermain secara normal. Sekali tidak normal, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Bagaimana dia bisa berani mengatakan bahwa dia adalah seorang Doudi, hanya untuk diejek oleh orang lain? Akan terlalu sia-sia bagi seorang Doudi untuk ditertawakan. Mentalitas Cailin masih sangat bagus, mampu menilai situasi, berani menghadapi kenyataan dengan berani, dan menganalisis dirinya secara objektif.
Ini adalah keuntungannya. Karena tidak sebaik orang lain, itu hanya bisa menjadi hasil dari menunjukkan kelemahan dan menjadi kuat, tetapi mudah untuk membuat diri Anda dipermalukan. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan berkata tanpa daya, jika kamu tidak bisa diprovokasi, kamu bisa bersembunyi. Ayo lanjutkan jalan dan cari tempat untuk beristirahat lagi. Cailin mengangguk, ini adalah pertama kalinya mereka menemukan pembangkit tenaga listrik sejak mereka memasuki pegunungan Warcraft. Kedua anak ini mungkin terlihat lemah, tetapi kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan kehilangan diri sendiri di sini dan terjebak. Jangan katakan lagi. Tanpa menunda terlalu banyak, keduanya menoleh dan pergi. Ketika kedua anak itu melihat adegan ini, mereka bangga sejenak, dan berkata dengan arogan dari belakang, dua orang kuat, mari kita belajar dari satu sama lain. Pergi begitu saja dalam keadaan malu, Anda tidak dapat membenarkannya di menghadapi. Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara dengan mereka, jadi dia mengubur kepalanya dan pergi tanpa bersuara. Namun, Cailin berbalik dengan cepat, dengan kecepatan yang tidak bisa menutupi telinganya. Telapak tangannya mengerahkan kekuatan, dan semangat juangnya mengkristal, membentuk penjara kristal es tipis di sekitar kedua anak itu. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu takut padamu? Itu untuk membingungkanmu. Skala warnanya sangat dingin, dan dendam yang dipancarkannya sedingin es dan menggigit. Setelah waktu yang lama, semuanya bisa dipadatkan. Melihat keduanya terkepung, dia mengumpulkan energi balas dendamnya lagi, dan terus memperkuat penjara kristal es. Dan ruang penjara perlahan menyusut. Cailin hanya bisa mendengar suara berdebar dan berpikir dari waktu ke waktu, menebak bahwa kedua penjahat itu melompat-lompat mencoba menerobos bagian atas penjara dan melarikan diri. Cailin mengecilkan ruang sampai batas tertentu, dan kemudian tetap tidak bergerak. Dia berdiri di samping penjara sambil tersenyum dan mendengarkan dengan seksama. Dia mendengarkan keduanya memohon belas kasihan, tetapi setelah berdiri untuk waktu yang lama, dia mendengar suara tabrakan mereda, tetapi pengemis itu tidak pernah muncul. Ini membuat Cailin merasa sedikit tidak terduga. Dengan dinginnya ki pertempurannya sekarang, bahkan Dou Zun pun tidak akan sanggup menanggungnya. Tapi kedua lelaki kecil ini bisa menahannya. Melihat metode Cailin tidak berhasil, Xiao Yan merasa sedikit gugup, dan dia bertanya dengan tenang, aku tidak akan membekukan orang sampai mati. Cailin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan mati karena kedinginan. Ketika dia mengatakan itu, dia memutar tangannya dengan keras, dan penjara kristal es langsung berubah menjadi kabut dan menghilang. Melihat ke tanah, tidak ada seorang pun di sana. Cailin berjongkok di tanah dan melihat dengan hati-hati, tetapi menemukan dua titik hitam kecil meringkuk bersama. Melihat lebih dekat, ada dua kutu. Cailin sedikit terkejut untuk sementara waktu. Pegunungan binatang buas ini sangat kuat. Bahkan kutu kecil pun bisa berubah menjadi humanoid. Benar-benar hebat. Aku hanya tidak tahu di monster mana kutu itu berada. Dia memberi tahu Xiao Yan pertanyaan ini, hanya untuk mendengar Xiao Yan terkekeh. Dia berkata, kamu bisa memintaku untuk bertanya, dan kamu akan mengerti begitu kamu bertanya. Xiao Yan mendekati kutu sambil tersenyum, dan dia mengeluarkan botol batu giok dari cincin, dan berkata kepada Cailin, jaga mereka, aku akan menahan mereka, dan di masa depan, aku akan memasukkan beberapa kutu. Atau sesuatu. Cailin berkata, mereka adalah satu keluarga, jadi itu tidak akan membantu. Oh, Xiao Yan menghela nafas dan berkata, aku tidak dapat menemukan musuh alaminya untuk sementara waktu, maka aku akan menghancurkan mereka dengan dua jari di masa depan. Cailin kemudian berkata, ketika Anda mencubit mereka sampai mati di masa depan, lebih baik mencubit mereka sampai mati sekarang, untuk menyelamatkan masalah. Memikirkan kultivasi mereka tidak mudah, mereka diasuh oleh orang lain, menggigit daging mereka, mengisap darah mereka, pasti orang-orang tidak ingin melihat Anda. Xiao Yan tersenyum dan berkata, sepertinya kedua orang malang ini juga hidup dalam rasa malu. Mereka juga orang yang tidak dikenal di pegunungan binatang iblis ini. Kutu besar itu berkata, kami tidak suka mendengar kata-katamu. Siapa bilang kami dibesarkan di atas darah tuannya, tetapi kami dibesarkan dengan sumber pendamping dari batu kecubung tuannya. Cailin dan Xiao Yan tercengang beberapa saat, si kecil ini beruntung, dia bahkan bisa menghubungi sumber pendamping Amethyst Lion King. Mereka dapat meminum benda yang dilindungi ketat itu kapan saja. Xiao Yan memikirkan risiko yang dia ambil saat itu, dan kulit kepalanya mati rasa hingga hari ini. Selain itu,
Energi sumber pendamping sangat kuat, dan kutu kecil dapat menahannya. Kailin dan Xiao Yan merasakan hal ini secara langsung, dan mereka melihat kedua kutu itu dengan heran untuk beberapa saat. Xiao Yan berkata, tidak heran orang ini sombong dan memiliki sejarah. Cailin menghela nafas sebentar, dia berkata, orang ini luar biasa. Bahkan kutu di tubuh singa sangat kuat. Kamu harus lebih bersih di masa depan. Jangan membuat kutu atau semacamnya, dan kemudian kamu akan seekor harimau. Xiao Yan tertawa dan berkata, kurasa ada kutu di tubuhku. Kailin tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya khawatir Anda bisa menangkap satu dan memasukkannya ke sana. Xiao Yan meraba-raba tubuhnya dengan tangannya, dan setelah waktu yang lama, dia mengulurkan tangannya dari tubuhnya dan berkata, saya tidak tahu apakah orang ini benar atau tidak. Saya melihat titik hitam kecil jatuh ke tanah dan menghilang dalam sekejap. Kailin memandang Xiao Yan dengan heran, dan dia berkata, kamu memiliki kutu di tubuhmu, mengapa kamu tidak memperhatikan kebersihan pribadi seperti ini? Kamu mandi, dan hanya bercumbu dengan orang-orang seperti ini. Tidak, aku juga memiliki kutu pada saya, kan? Xiao Yan tersenyum malu dan berkata, terserah kamu untuk merasakannya. Namun, memiliki kutu adalah masalah besar, paling-paling, itu hanya kutu, jadi jangan ribut. Kailin menggelengkan kepalanya dan berkata, kutu Doudi bukanlah masalah kecil. Begitu mereka mengalir ke benua Douqi, bahayanya bukanlah hal kecil. Xiao Yan tersenyum ringan dan berkata, apakah ini serius? Kailin berkata, itu tidak serius. Itu adalah sesuatu yang mengandung garis keturunanmu. Jika kamu tidak melakukannya dengan benar, itu hanya kutu dari Dao Sheng peringkat ke-8. Xiao Yan menatap Cailin dengan heran untuk beberapa saat. Dia berkata, ini sangat kuat. Ketika Raja Utara berada di masa jayanya, dia adalah bintang 5 dan setengah bijak. Kailin tiba-tiba terbangun dan berkata, kalau begitu kamu harus mendapatkannya kembali dengan cepat. Jika jatuh ke pegunungan binatang iblis dan bercampur dengan binatang itu akan menyebabkan badai yang mengejutkan. Xiao Yan berkata dengan terkejut, ada bahaya seperti itu. Cailin berkata, seserius yang bisa Anda bayangkan, itu akan sama seriusnya. Xiao Yan menggaruk kepalanya, kalau begitu aku harus mandi lebih sering di masa depan. Masalahnya adalah, seperti sekarang, aku berlarian di pegunungan binatang iblis. Aku tidak punya waktu dan kesempatan untuk mandi. Aku ingin mandi, tapi tidak bisa. Cailin melambaikan tangannya dan berkata, itu untuk masa depan. Sekarang, kamu cepat menangkap kutu lain. Gabungkan dengan dua hal ini, dan lihat apakah kutu Lion King lebih kuat, atau kutu Doudimu lebih kuat. Petik 2 titik. Setelah mengatakan ini, Cailin terkikik sebentar. Setelah tertawa, dia tersipu dan berkata dengan malu-malu, kutu Anda benar-benar lolos ke saya, Anda akan menangkap mereka. Xiao Yan terkekeh, merasa sedikit malu. Dia tidak higienis untuk sementara waktu, dan benar-benar menciptakan beberapa kutu yang menjijikkan. Tapi Kailin memintanya untuk menangkapnya, jadi dia tidak mau menangkapnya. Dia berkata, di mana itu? Kailin berkata dengan marah, itu ada di punggungku. Jika aku bisa menemukannya, aku harus menemukanmu. Xiao Yan buru-buru memasukkan tangan ke pakaian Cailin, dan meraba-raba punggungnya untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat menemukan kutu. Cailin berkata dengan sedih, sudah ditransfer, ada di depan. Xiao Yan buru-buru mengulurkan tangannya ke depan, tapi meraih salah satu dari keduanya, yang lembut dan lemah. Kailin menarik tangannya dan berkata, canggung, tetap di samping. Tapi dia melihat kedua jarinya mengendur, dan benda gemuk jatuh ke dalam botol batu giok. Dia berkata kepada Xiao Yan, kalau begitu taruh kedua orang ini di sana dan biarkan mereka bertarung. Xiao Yan tertawa dan berkata dengan berani, kutu kami pasti tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Kailin menepuknya dan mengingatkan, ini milikmu. Xiao Yan terkekeh, katakan, bukankah aku juga menghisap darahmu? Kailin tersipu lagi untuk sementara waktu, dan berkata dengan malu-malu, benda ini juga memiliki spiritualitas, harap diam. Xiao Yan tersenyum dan berkata, istri saya tidak mengingatkan saya lupa. Kemudian, dia dengan bangga melihat dua gadget di tanah, berjongkok perlahan, meletakkan botol batu giok di tanah, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, silakan masuk, jika Anda mengalahkan kutu di Doudi saya, lalu, aku akan membiarkanmu pergi, jika kamu tidak masuk, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Kedua kutu bertukar pendapat dengan suara rendah, menyetujui kondisi Xiao Yan, bagaimana mungkin kutu kecil bisa mengalahkan dirinya sendiri. Mereka memiliki rencana sendiri dalam pikiran. Untuk bisa mengalahkan kutu, bagi mereka, itu mudah, kutu juga punya ide kutu. Xiao Yan tertawa, diam-diam tertawa di dalam hatinya, dua kutu kecil ini, paling banter,
baru saja memasuki pangkat Dou Huang. Jika Anda ingin memenangkan kutu lucu Anda sendiri, Anda bahkan dapat bertemu musuh bebuyutan Anda. Kutu Kaisar Dou bukanlah kutu biasa. Jika ditempatkan dalam kawanan, mereka akan dianggap sebagai binatang kelas liker. Dan kutu kecil ini setara dengan kelinci putih besar, tidak apa-apa makan lobak, tapi mungkin tidak cukup makan daging. Xiao Yan meletakkan botol giok di tanah dan berkata, kalau begitu kamu bisa masuk. Jika aku bisa menang, aku pasti tidak akan mengingkari janjiku. Bagaimana dengan itu? Kedua kutu puas dan merasa bahwa itu adalah kebetulan untuk memiliki kesempatan seperti itu. Mengalahkan kutu adalah hal yang mudah bagi mereka, jadi mereka melompat dengan gembira. Xiao Yan menyaksikan dua kutu melompat ke dalamnya, dan sangat senang untuk sementara waktu. Dia mengambil botol giok, meletakkannya di telapak tangannya, dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Saya melihat kutu di tubuh saya sedang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan angkuh menghadap kutu. Xiao Yan mengacungkan jempol dan berkata kepada Cailin, lihat kutu yang keluar dari tubuh Kaisar Dou, bukankah mereka berbeda? Cailin tersenyum. Dia berkata, saya bangga akan hal itu, saya belum melihat awalnya. Anda hanya bisa mengacungkan jempol ketika Anda melihatnya menang. Sekarang, saya pikir ini masih sedikit lebih awal. Xiao Yan tidak setuju. Dia berkata, lihatlah, hasilnya akan segera terungkap. Saya melihat kutu bundar berkata, ada apa dengan kutu di tubuh Kaisar Dou, kamu bukan hanya kutu. Dan kami adalah kutu yang dapat berubah menjadi sosok manusia. Selama kami mau, kami dengan lembut mengulurkan dua jari. Itu akan menghancurkanmu sampai mati. Kutu itu, yang berdiri dengan kepala terangkat tinggi, tersenyum dan berkata, kamu salah, aku juga kutu dengan darah Kaisar Dou. Kutu itu tersenyum dan berkata, menurut pengamatan saya, Kaisar Yan saat ini hanyalah sepotong sampah. Dia tidak punya apa-apa lagi, hanya petarung peringkat ketiga. Kutu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu itu. Kaisar Yan tetaplah Kaisar Yan. Bahkan jika dia jatuh dan jatuh, dia masih seorang kaisar yang bertarung dan orang kuat di angkasa. Xiao Yan mendengarkan ini dan merasa sangat lega. Dia sangat menyukai kata-kata seperti itu. Beberapa orang menyanjungnya. Dalam hatinya, itu adalah semacam kenikmatan. Apalagi menyanjung dirinya sendiri atau kutu. Bahkan kutu pun akan memuji dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwa pengaruhnya masih luar biasa. Hal ini juga sangat menggembirakan bahwa pengaruh Dou didapat mencapai prestasi seperti itu. Dia memasukkan probe ke dalam botol giok dan berkata dengan percaya diri, Bung, berdiri, jangan kehilangan wajah Kaisar Yan. Ketika Cailin mendengarnya mengatakan ini, dia tertawa dan berkata, kamu telah terbawa oleh dua pujian. Bagaimana mungkin seorang kaisar yang bermartabat menjadi saudara bagi seekor kutu? Xiao Yan tersenyum dan berkata, bukankah ini bahagia? Cailin berkata, apakah kamu sangat bahagia? Ketika kutu di botol giok mendengar Xiao Yan mengatakan ini, mereka sangat bangga untuk sementara waktu. Siapa itu? Dou Di, dia dan dirinya sendiri disebut saudara. Aku terlalu memandang diriku sendiri. Alhasil, ia sedikit heboh dan melompat dengan gagah berani, hanya setinggi bulir beras dari dasar botol. Ketika dia menunjukkan tangannya, dia membuat kedua kutu itu tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata, hanya level ini, Dou Di yang bermartabat, bagaimana Anda membiarkan kutu yang begitu bodoh, dan memalukan untuk kekurangan saudara dan saudari Anda. Semua ahli didasarkan pada kemampuan mereka untuk makan, dan mereka tidak omong kosong. Jika kamu tidak bisa memakannya seperti ini, jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, aku menyarankan kamu untuk menahan diri. Mungkin ini kuburanmu. Setelah mendengar ini, kutu tidak berkecil hati. Dia berpikir bahwa Kaisar Dou tidak akan mengabaikannya. Lagi pula, dia juga kutu yang terlahir dari bangsawan. Saya melihatnya memutar tubuhnya yang gemuk, merentangkan tangannya, merentangkan 5 jarinya, dan berteriak, menghisap telapak tangan. Gerakan seperti itu, bahkan Xiao Yan tercengang. Cailin berkata dengan gembira, kutu ini telah bersamamu selama beberapa waktu, dan kamu bahkan dapat menyedot telapak tanganmu, sehingga dapat menarik garis yang jelas denganku. Ketika Xiao Yan mendengar apa yang dia katakan, dia juga tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, binatang buas ini sangat keterlaluan, bukankah itu akan menghancurkan papan nama saya? Kemudian saya mendengar kutu itu tertawa dan berkata, kaki bersulam Huakuan, rentan. Setelah mengatakan ini, dia mengguncang tubuhnya dan berteriak keras, transformasi Tianhuo Sangsuan adalah transformasi pertama, transformasi kedua, dan transformasi ketiga. Tubuh membengkak dengan cepat untuk sementara waktu, menempati setengah penuh dari botol batu giok sekaligus.
Dia memadatkan energi dendam di tubuhnya untuk sementara waktu, dan berteriak, "Bajoku runtuh." Tindakan koheren ini menyebabkan Xiao Yan menggigil ke dalam perang dingin untuk sementara waktu. Apa tingkat kutu ini? Ini adalah aksi yang dia rahasiakan. Bagaimana dia bisa mempelajari keterampilan bertarung seperti itu? Dia sibuk berteriak di mulut botol, "Berhenti, berhenti." Kutu itu melompat dan berteriak dengan cemas. Tidak ada aturan seperti itu yang ditetapkan sebelumnya. Gelandang tidak diizinkan untuk berhenti. Xiao Yan terkekeh dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa memiliki 3 transformasi misterius api surgawi?" Flea membelalakkan matanya karena terkejut. Dia berkata, "Apakah kamu dari benua Douki ini? Selama Anda pergi ke Zhongzhou dan menghabiskan beberapa ratus koin emas, Anda dapat menemukan akademi pelatihan, dan Anda dapat mempelajari apa yang ingin Anda pelajari." Xiao Yan bahkan lebih terkejut. Ketika dia meninggalkan Zhongzhou, tidak pernah ada akademi seperti itu, dan sudah lama sekali sebelum ada akademi seperti itu. Jika Anda dapat mempelajari aksi apapun, maka Anda perlu lebih banyak pelatihan. Hanya mendaftar untuk sebuah perguruan tinggi dan Anda sudah selesai. Xiao Yan bertanya, "Kamu mempelajari keterampilan bertarung ini dan menghabiskan beberapa ratus koin emas?" Kutu itu tertawa dan berkata, "Saya mendaftar untuk Overlord Gun, dan mereka memberikannya secara gratis." Mendengar ini, Xiao Yan bahkan lebih terkejut dan terdiam. Aksi Dou didapat diberikan secara gratis. Maka akademi pelatihan ini benar-benar cukup baik. Xiao Yan masih tidak percaya bahwa ini benar, dia ingin melihat seberapa jauh kutu ini dapat menggunakan aksinya. Jadi dia melambai di kedua sisi dan berkata, "Mulai." Mendengar perintah Xiao Yan, kedua belah pihak tidak sopan, dan mereka ingin menyerang. Kutu itu menyerang lebih dulu, dan dia meraung lagi, "Baji runtuh." Pihak lain tidak sopan, dan juga menamparkan tinjunya, "Baji runtuh." Telapak tangan bertabrakan, dan dengan keras kedua belah pihak mundur beberapa langkah. Kutu-kutu itu sedikit terkejut, mengira bahwa kutu yang dikembangbiakkan oleh Doudi ini benar-benar tidak lemah. Dan kutu juga terkejut di hatinya, merasa bahwa kutu itu benar-benar tidak lemah. Xiao Yan menyaksikan pertarungan antara kedua belah pihak dan merasa sedikit kecewa untuk sementara waktu. Bagaimanapun, kutu adalah kutu, tidak peduli apa itu kutu. Sangat sulit untuk berpikir bahwa itu akan memenangkan pertempuran ini. Kekuatan lawan benar-benar di luar dugaannya. Dia berpikir bahwa kedua binatang ini benar-benar akan melarikan diri dengan tangannya sendiri. Sebagai seorang Doudi, dia benar-benar tidak bisa mengingkari janjinya. Ini adalah masyarakat yang jujur. Bagaimana tidak jujur? Dia mengambil beberapa pandangan lagi, dan dia tidak repot-repot untuk melihat lagi. Saya pikir, biarkan mereka bertarung. Itu hanya mengorbankan kutu Doudi. Meskipun, beberapa kasihan, tapi saya pikir itu bisa dibiarkan dengan sangat cepat. Ini lebih cepat daripada memiliki bayi, lebih mudah, dan dilakukan tanpa mandi. Baru saja mendengarkan suara dari botol batu giok, jari marah Huang Quan. Dia menggigil sebentar, dan hampir duduk di tanah, bahkan dengan aksi seperti itu. Bagaimana mereka belajar itu menakutkan. Xiao Yan ingin masuk ke botol giok dan melihatnya. Dia melirik Kailin dan berkata, "Saya harus pergi ke Zhongzhou untuk melihat siapa yang menjalankan sekolah pelatihan ini." Kailin menutup mulutnya dan tertawa, dia menatap Xiao Yan yang malu. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Kaisar Dou begitu nyata. Dalam kehidupan yang nyaman di masa lalu, Xiao Yan sangat agung. Begitu dia berjalan keluar dari pintu keluarga Xiao, dia berteriak dan memeluk. Bahkan permaisuri kerajaan Jama, Yao Ye, mengirim pengawal kehormatannya. Kemegahan seperti itu unik di kota Ultane. Tingkat ranking ketiga Dou Zili merupakan tahap kultivasi dari benua Douki ini, kecuali ranking pertama dan ranking kedua merupakan tingkatan yang paling rendah. Untuk menjadi petarung sejati, Anda masih harus melampaui jarak 9 bagian. Dan Xiao Yan mengaku sebagai petarung, tapi sebenarnya dia sedikit mengangkat dirinya sendiri. Meskipun itu adalah peringkat Doudi, itu adalah level Douki. Menghadapi kutu kecil, itu akan membuat jantungnya berdetak kencang, itu bisa disebut lelucon. Jika sayangnya anekdot ini menyebar ke daratan, saya khawatir itu akan menjadi diskusi umum di meja makan banyak orang. Mungkin itu akan membuat mereka banyak tertawa. Doudi ini juga semakin berkualitas. Suasana hati Kailin sangat bahagia. Semuanya dibawakan oleh Xiao Yan. Hal-hal bahagia seperti itu jarang ditemui di tahun-tahun ini. Sangat beruntung bisa menemukannya dengan mudah. Menyaksikan pertempuran antara kutu dan kutu di dalam botol giok, Xiao Yan merasa sangat gugup. Mungkinkah kutu Raja Singa ini memiliki tingkat jiwa yang sangat tinggi?
Dunia berubah begitu cepat. Xiao Yan melihat kutu di dalam botol giok dengan penuh semangat, tapi untungnya, dia melihat bahwa itu aman dan sehat. Hatinya yang menggantung menjadi tenang. Xiao Yan menghela nafas lega, hanya untuk menyadari bahwa kutu ini adalah seorang yang mengkhawatirkan. Dia dengan lembut melambai ke Cailin dan berkata, kamu bisa menghadapinya, bahkan jika kamu menghancurkannya sampai mati. Senyum muncul di wajah dingin Cailin. Hal favoritnya adalah membunuh, mencubit kutu sampai mati. Baginya, itu semudah telapak tangan Anda. Dia mengambil botol giok dari tangan Xiao Yan, memandangnya dengan jijik, meliriknya, dan kemudian meludahkannya. Saya melihat bahwa botol batu giok itu diisi dengan air liur untuk sementara waktu, dan kutu serta kutu langsung terendam. Dia mengambil gabus itu, menutupnya rapat-rapat, melemparkannya ke lembah, dan berkata, biarkan mereka pergi ke neraka. Melihat bahwa Cailin telah menyelesaikan banyak hal dengan mudah, Xiao Yan tersenyum bahagia, dan dia berkata, sudah waktunya bagi istriku untuk melakukan sesuatu dengan rapi. Cailin memelototinya, kamu masih melawan kaisar, dan kamu melakukan hal-hal dengan cara yang kacau. Kamu tidak memiliki sikap seorang kaisar. Ayo pergi. Xiao Yan mengikuti istrinya dan bergegas menuju pegunungan Monster Beast. Setelah pertempuran ini, dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang kedalaman pegunungan. Cailin menatap Xiao Yan dengan wajah berpikir, hehehe tersenyum, dan berkata, jangan kaget, ini hanya kecelakaan. Bergerak maju, dia masih berjalan dengan tergesa-gesa. Berjalan di pegunungan binatang iblis, dia memiliki dorongan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Xiao Yan merasa bahwa berat profound ruler di tubuhnya tampak lebih ringan. Dengan kekuatan-kekuatan tempurnya, dia seharusnya tidak bisa membawa penggaris besar di punggungnya. Tapi sekarang dia sangat mudah membawa Suan Chongqi di punggungnya. Kemudian, kekuatannya masih ada, dan ketika dia menemukan ini, pikirannya sangat bersemangat untuk sementara waktu. Dia memulihkan kekuatannya. Selama dia bertahan, kekuatannya akan segera pulih. Kekuatan Doudi tidak seperti tergelincir dan jatuh. Selama dia diberi kesempatan untuk pulih, dia akan pulih dengan cepat. Waktu berlalu dengan cara ini. Keduanya berjalan tanpa tergesa-gesa. Pepohonan di sekitar mereka membentuk bayangan gelap, dan malam pun tiba. Xiao Yan berkata, cari tempat untuk beristirahat. Cailin mengangguk. Keduanya kini sudah terbiasa dengan kehidupan orang biasa, dan mereka cukup bahagia bisa menjalani kehidupan pasangan biasa untuk sementara waktu. Mungkin dari pegunungan iblis ini, hari-hari seperti ini akan berakhir dengan tiba-tiba. Jika Anda dapat memiliki satu hari, maka milikilah satu hari. Setelah menemukan sebuah gua, keduanya masuk. Xiao Yan meminta Raja Utara untuk menjaga pintu masuk gua dan masuk untuk membersihkan diri. Setelah merapikan gua, memasukkan batu bulan ke dinding, meletakkan tempat tidur, dan duduk, dia berkata, istri, pergi tidur. Cailin menatapnya sambil tersenyum, dan berkata, Kaisar Dou hari ini tidak perlu lagi berlatih. Xiao Yan sedikit menyipitkan mata pada Cailin dan tersenyum, dan berkata, ini juga semacam kultivasi. Cailin duduk di sebelahnya, menepuk dahinya, dan berkata, bukan karena pikiranmu panas. Xiao Yan mengambil keuntungan dari situasi ini dan menarik tangannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengisap beberapa kali dengan rakus, dan kemudian meletakkan tangannya di kaki Cailin. Cailin dibuat terkikik olehnya. Dia berkata, apa perbedaan antara kamu dan seorang anak di pasar? Kamu tidak menginginkan citra Doudi sama sekali. Xiao Yan tertawa bahagia. Jika kamu punya istri, gambar apa yang kamu butuhkan? Tidak ada gunanya memiliki gambar. Saya ingin seorang istri, jadi saya tidak ingin gambar. Tangan itu, seperti sisir, menyisir tubuh yang lembut dan lembut itu ke depan dan ke belakang, terkadang berada di puncak gunung dan mengembara untuk waktu yang lama. Tubuh yang agak kaku secara bertahap melunak, dan sepasang kaki mulus perlahan mengencangkan Xiao Yan. Itu adalah malam yang hangat, tetapi juga malam yang singkat. Semburan nyanyian dangkal yang terputus-putus bergema di gua, disertai dengan napas berat. Semburan cahaya putih melayang keluar dari antara alis Xiao Yan, dan ketika dia mendekati pintu masuk gua, dia jatuh ke tanah dengan lembut. Ini adalah wanita yang menakjubkan, dengan sedikit rona merah di wajahnya yang cantik, dan sosok yang ramping, menunjukkan pesona yang menggoda. Setelah berbaring di dekat gua untuk waktu yang lama, dia perlahan duduk tegak, mengikat tangannya menjadi simpul, dan berlatih sendiri. Xiao Yan mengenakan beberapa pakaian dan berjalan keluar dari gua. Dia ingin keluar untuk buang air kecil. Baru saja bangun dari tidurnya, dia sedikit bingung, dan ketika dia melewati lubang, dia tidak sengaja menabrak wanita itu.
Orang yang berkultivasi paling takut diganggu. Wanita itu baru saja bangun dari pelatihan, tetapi dia juga sedikit marah. Dia akan marah ketika dia melihat bahwa orang yang memukulnya adalah Xiao Yan. Sedikit panik untuk sementara waktu. Ketika dia hendak berubah menjadi cahaya putih dan mengebor di antara alis Xiao Yan meraihnya. Dia berkata, "Karena kamu telah muncul, maka jangan kembali." Wanita itu menjerit dan duduk di tanah dengan putus asa. Xiao Yan mengeluarkan batu bulan seukuran telur dari cincin itu, memegangnya di tangannya, dan tiba-tiba, bagian dalam gua diterangi seperti siang hari. Cailin mendengar suara itu, berpakaian, dan berjalan keluar. Ketika dia melihat wanita di tanah, dia berkata kepada Xiao Yan dengan terkejut, "Bukankah ini anggota korps mercenari Feng Yun? Bagaimana dia bisa muncul di sini?" Xiao Yan juga bingung. Dia dengan hati-hati menatap wanita itu untuk waktu yang lama dan memutuskan bahwa dia tidak dibayangkan oleh binatang buas sebelum bertanya, "Mengapa kamu mengikuti kami? Apa niatmu? Dan jujurlah." Kailin berpikir bahwa perbuatan baik sebelumnya dapat dilihat oleh wanita ini, dan wajahnya memerah, dan sangat tidak nyaman untuk mengintip privasi orang lain. Jadi, Kailin juga bertanya dengan tajam, "Katakan padaku, apa tujuanmu?" Wanita yang lumpuh di tanah perlahan berdiri. Wajahnya yang pucat akhirnya muncul kemerahan. Dia tersenyum dan berkata, salah paham, saya dikejar musuh, saya menghindar sementara, tetapi mengganggu Anda, tolong maafkan." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin sesederhana itu, aku merasa kamu telah mengikuti kami untuk waktu yang lama." Wanita itu tersenyum canggung dan berkata, "Doudi tetaplah Doudi, jangan meremehkannya." Xiao Yan juga tersenyum dan berkata, "Jika Anda membiarkan saya mengubah nama Yan Cheng, saya khawatir itu tidak akan mungkin. Jika saya melindungi Anda, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Saya bahkan tidak bisa melindunginya sendiri, jadi kamu harus pergi." Ketika Kailin mendengar Xiao Yan mengatakan ini, sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya yang dingin, dan dia berkata, "Biarkan dia pergi seperti ini." Xiao Yan tertegun sejenak, dan dia berkata, "Jika kamu tidak melepaskannya, bisakah kamu tetap mempertahankannya?" Petik 2 titik. Cailin mengangguk dan berkata, "Entah, dia akan mati. Kalau tidak, dia akan menjadi istrimu. Lalu kita akan menjadi saudara perempuan." Xiao Yan tercengang saat mendengarnya mengatakan ini. Dia tidak menyangka Cailin tiba-tiba berpikir seperti ini. Ini membuat Xiao Yan malu. Pasti ada alasan untuk membunuh seseorang. Jika Anda membunuh seseorang dengan mudah, identitas Kaisar Dou memang agak tidak pantas. Apakah perlu? Dia ragu-ragu. Kailin menatap wanita itu dengan agresif dan berkata, "Kalau begitu, terserah Anda untuk membuat pernyataan." Wanita itu tersenyum masam dan berkata, "Jika kamu bertemu seorang wanita dengan santai dan ingin Xiao Yan menikah dengannya, berapa banyak istri yang harus dia nikahi seumur hidupnya?" Kailin berkata dengan ringan, "Kamu berbeda dari yang lain. Aku tidak berpikir terlalu berlebihan bagimu untuk menjadi istri Xiao Yan." Wanita itu menatap Cailin dengan tatapan datar dan berkata, "Tidak apa-apa membiarkan saya menjadi istrinya. Tetapi dia harus berjanji kepada saya satu hal, saya harus menjadi istri terakhir yang dia nikahi. Tetapi di masa depan, dia tidak akan bisa menikah, istri lain." Kailin juga suka mendengar kalimat ini. Jadi dia berkata sambil tersenyum, Oke, cepat masuk ke kamar pengantin, sekarang pemandangannya indah." Ketika dia mengatakan itu, dia mendorong keduanya masuk. Keduanya duduk di kasur di dalam gua, dan wanita itu menatap Cailin. Tapi Kailin duduk dan berkata kepada Xiao Yan, "Masuk akal jika aku harus pergi dengan cepat, tapi aku masih punya pertanyaan untuk ditanyakan. Apakah kamu menyesal menikahinya?" Xiao Yan tertegun sejenak merasa sedikit pusing. Dia berkata, "Apa yang saya sesali?" Cailin tertawa dan berkata, "Pertama, saya meminta Anda untuk menikahi istri ini. Kedua, setelah Anda menikahi istri ini, Anda tidak dapat menikahi istri lain." Xiao Yan memandang Kailin sambil tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku akan menikahi istri lain?" Kailin berkata, "Kamu adalah Kaisar Dou sekarang, dan kamu dapat memiliki beberapa ribu di harem." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Saya awalnya tidak ingin menikahi ini, tetapi Anda memberi saya dua pilihan, menikahinya atau membunuhnya. Ide saya saat ini adalah Anda membunuhnya." Tangan dingin Kailin telah diletakkan di belakang leher wanita itu, dan ekspresi tersenyumnya mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Perubahan ini membuat para wanita di sekitarnya panik. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Aku belum begitu cabul."
Ketika aku melihat seorang wanita, aku ingin menikahi orang lain sebagai istri. Ini bukan karakterku, tapi jika aku menikahimu, aku tidak punya perasaan. Aku akan membunuhmu. Kata-katanya jelas dan ringan, tetapi wanita itu senang mendengarnya. Apakah momen hidup dan mati begitu singkat? Apa aku mati begitu saja? Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri, apakah saya benar-benar harus merasa enggan untuk berpisah dengan hidup ini? Hidup tetap indah. Dia mengangkat matanya untuk melihat Xiao Yan, lalu tersenyum padanya, dan berkata, aku benar-benar ingin menjadi istrimu sekarang. Perasaan dapat dipupuk perlahan. Selama aku hidup suatu hari, aku akan mengikutimu di sisimu. Petik 2 titik. Dia melirik kembali ke Cailin lagi, memasang wajah ke arahnya, dan berkata, kakak, aku bersedia menjadi saudara perempuanmu, selama kamu mau menerimanya. Wajah dingin Cailin bahkan lebih kejam. Dengan ledakan keras, wanita di depannya menghilang seketika. Cailin menatap bagian depan matanya dengan takjub untuk sementara waktu. Dia sedikit bingung, mengapa dia hanya mengerahkan sedikit kekuatan, dan orang di depannya menghilang. Xiao Yan juga menjadi linglung. Wanita macam apa ini? Mengapa dia melakukan ini benar-benar membingungkan. Dia menghela nafas dan berkata kepada Cailin, dia pasti meledakkan dirinya sendiri. Cailin menggelengkan kepalanya. Tidak ada radiasi energi yang besar, seharusnya tidak. Xiao Yan mengangguk dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, dia benar-benar ingin menggangguku di masa depan, apa yang harus aku lakukan? Cailin tersenyum sedikit dan berkata, apa masalahnya? Menikahlah dengannya sebagai seorang istri, istri lain seperti bunga seperti batu giok, Anda lihat betapa beruntungnya Anda. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bisa disebut berkah, tapi menurutku itu dosa. Cailin tertawa terbahak-bahak, dan dia berkata, kamu bisa mencuri kesenangan dan membayar dosa-dosamu. Xiao Yan buru-buru berkata, seorang istri adalah berkah, dan seorang istri adalah berkah. Cailin cemberut dan berkata, oleskan madu di bibirmu, apa yang kamu pikirkan, aku tidak tahu. Keduanya mengobrol sebentar, dan langit berangsur-angsur cerah. Bersihkan gua dan keluar. Xiao Yan menerima Raja Utara, dan keduanya pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis lagi. Dia melirik hutan lebat dan mendengar suara ombak datang dari kejauhan, dan dia merasa lega untuk sementara waktu. Udara di pagi hari segar dan lembab, dan energinya sangat melimpah. Keduanya tidak lagi seperti sebelumnya. Mereka perlu bermeditasi dan membentuk segel dengan kedua tangan untuk memasuki kondisi kultivasi, tetapi mereka dapat melakukannya kapan saja, di mana saja. Dengan cara ini, bahkan 365 hari setahun, mereka berlatih setiap detik. Selama tahun-tahun ini di kota Wutan, kebanyakan dari mereka pergi berlatih di luar angkasa, tetapi mereka mengabaikan energi di pegunungan binatang. Selama perjalanan ini, saya benar-benar menemukan energi yang kaya di pegunungan lagi. Sebelum kekuatannya turun, Cailin adalah Douseng 9 peringkat. Selain Xiao Yan, dia adalah salah satu dari sedikit orang kuat di benua Douqi ini. Hanya saja dalam proses berbaris menuju Doudi, dia berdiri diam. Tetapi selama waktunya tepat dia akan memiliki kesempatan untuk maju. Meskipun ruang itu berasal dari Doudi, Xiao Yan mencarinya untuk waktu yang lama dan tidak pernah menemukannya. Para praktisi yang terobsesi itu masih berkeliaran di luar angkasa hari ini. Cailin pergi ke luar angkasa beberapa kali, dan di tempat tanpa batas itu, bahkan jika Anda melepaskan kecepatan terbang, akan sulit untuk terbang sampai akhir. Dikatakan bahwa hanya ketika Kaisar Dou mencapai pangkat keabadian, dia dapat mengatur ruang antar bintang. Ke tingkat itu, perjalanan antar bintang dimungkinkan. Tetapi untuk mencapai level itu, dibutuhkan energi yang sangat besar, yang sulit dicapai sampai asal-usul Kaisar Dou ditemukan. Tampaknya menemukan asal-usul Kaisar Dou masih merupakan tugas yang sulit. Pemandangan di sepanjang jalan semakin indah di pagi hari. Di kejauhan, matahari terbit perlahan-lahan terbit dari timur, memberikan tampilan baru kepada pegunungan Warcraft. Kicau burung yang merdu terdengar di telinganya, dan Xiao Yan merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat yang kuat. Merupakan suatu anugerah dalam hidup untuk bisa berjalan seperti ini. Tanpa sadar, Xiao Yan meraih bahu Cailin dan berjalan ke depan dengan mesra. Itu selalu menyenangkan untuk berjalan begitu dekat dengan kekasih Anda. Raungan binatang buas datang satu demi satu, dan mereka tidur sepanjang malam, dan sekarang mereka mulai bangun satu persatu. Raungan binatang seperti itu membuat pegunungan binatang iblis tiba-tiba penuh kehidupan, memberi orang perasaan yang baik. Xiao Yan mendengarkan auman binatang itu, dan menebak-nebak di mana mereka tinggal dan seperti apa rupa mereka.
Jika Anda dapat menemukan tunggangan untuk bertindak sebagai diri Anda dan Cailin, itu juga merupakan hal yang sangat baik. Berjalan seperti ini untuk waktu yang lama benar-benar membutuhkan kesabaran. Jika kesabaran tidak cukup, itu benar-benar membutuhkan banyak ketekunan untuk keluar dari pegunungan yang panjang dari binatang buas ini. Toh, 2 kaki tidak secepat 4 kaki. Saya belum makan sepanjang malam, dan saya sedikit lapar di pagi hari. Setelah berkultivasi ke Doudi, dia jarang makan. Selama dia mendapatkan energi dari dunia luar dan menyerap Douki ke dalam pusaran, dia tidak akan merasa lapar. Tapi setelah kekuatannya menurun, dia sebenarnya perlu makan lagi, yang sungguh aneh. Dia melirik Cailin, dan melihat bahwa dia masih hidup dan tidak lapar, dan merasa sedikit terkejut. Do Huang belum pada tingkat tidak makan kembang api manusia, dan dia masih perlu menambah diet tertentu. Dia menyentuh perutnya dan berkata kepada Cailin, "Ayo makan sesuatu." Cailin meliriknya dan berkata kepadanya, "Terserah kamu." Xiao Yan membawa Cailin ke sisi jalan, dan dia melihat aliran sungai yang berkelok-kelok di depannya. Pergi ke sana untuk menangkap beberapa ikan, memanggangnya, merebus sepanci air, makan dan minum secukupnya, lalu bepergian. Dia merasa bahwa yang kuat juga perlu makan, dan semakin kuat mereka, semakin mereka perlu menambah makanan dalam jumlah besar. Setelah makan kembang api dunia, Anda akan tahu hangatnya dunia. Ketika dia datang ke sungai, Xiao Yan menemukan tongkat panjang. Setelah masalah murlok sebelumnya, kali ini dia menjadi lebih pintar. Mengasah bagian atas tongkat panjang, Xiao Yan berdiri di tepi sungai dan menikam ikan. Panennya cukup banyak, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk memotong selusin ikan mas yang panjangnya sekitar 2 resleting. Kupas dan cuci ikan, taruh di rak bakar dan panggang. Tidak butuh waktu lama sebelum ikan itu matang. Xiao Yan mengambil seekor ikan dan menyerahkannya kepada Cailin, dan kemudian menemukan garam di dalam cincin dan menaburkannya di atasnya. Dia mencari lagi, menemukan beberapa bumbu dan menaburkannya di atas ikan bakar satu persatu. Dia berkata, "Makanlah, itu benar-benar harum." Setelah menyelesaikan ini, Xiao Yan sangat bangga. Ini adalah penampilan pertama dari perannya sebagai seorang suami dalam lebih dari 10 tahun. Ada pelayan yang pernah melakukannya sebelumnya, dan tidak ada kesempatan untuk menunjukkannya. Cailin menggigit dan penuh pujian untuk sementara waktu. Ini ikan bakar suami saya, yang sangat langka. Dia merasakan semacam kebahagiaan yang perlahan meluap dari hatinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya untuk sementara waktu. Jika tanah sudah tua dan dunia sudah tua, jika laut adalah perubahan kehidupan, saya ingin terbang bersama Anda, dan saya ingin membantu Anda dalam perahu yang sama. Aku meraih tanganmu dan berjalan perlahan sepanjang jalan. Sampai matahari terbenam berlalu, sampai musim semi tetap ada. Saya pikir Anda akan mengerti semua yang telah saya lakukan untuk Anda, dan semua yang saya katakan kepada Anda, saya pikir Anda akan mengerti. Apa kebahagiaan Anda adalah membiarkan saya melihat kenyamanan dan kebahagiaan Anda? Apa kebahagiaan Anda adalah membiarkan saya melihat senyum bahagia Anda? Xiao Yan juga mengambil ikan. Dia menaburkan bubuk garam di atasnya seperti yang dia taruh di Cailin sebelumnya, lalu menggigit besar dan mengunyahnya perlahan dengan giginya. Ya Tuhan, mengapa ini sangat tidak menyenangkan? Dia mengerutkan kening, menatap kosong ke Cailin, dan berkata, "Istri, apakah itu enak?" Cailin meremas senyum di wajahnya, mengertakkan giginya dan berkata, "Suamiku, ini enak." Sebelum dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan memuntahkan semua makanan lezat yang dia makan. Setelah muntah, dia juga berkata, "Suamiku, ini sangat enak tapi aku sedikit tersedak." Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tertawa sebentar, dia berkata, "Ini tidak enak, benar-benar tidak enak sampai mati." Beberapa binatang kecil berlari keluar dari semak-semak, memakan apa yang dimuntahkan Cailin, dan melihat ikan di atas api. Tapi Xiao Yan menyingkirkan ikan itu dan mengusir binatang kecil itu. Dia berkata, "Istri, makanlah secara membabi buta. Jangan tambahkan bumbu yang berantakan itu. Cukup taburkan garam dan makanlah." Cailin berkata, "Saya pikir ini adalah cara terbaik untuk makan. Terkadang, ini paling enak saat polos." Mereka berdua makan beberapa ikan yang dicelupkan ke dalam garam, dan minum beberapa panci air sebelum mereka merasa puas. Setelah makan, keduanya terus berjalan ke depan. Xiao Yan menepuk perutnya, dan dia berkata, "Hidupku sebagai Doudi tidak buruk." Cailin berkata, "Aku terlihat cukup bagus, kamu bisa hidup seperti ini." Xiao Yan berkata, "Saya hidup seperti ini. Saya khawatir saya akan kelelahan. Saya berdiri di tepi sungai setiap hari dan memberi istri saya seekor ikan." Cailin memberinya tatapan putih dan berkata, "Apa yang salah dengan memberi istri saya ikan?
itu juga semacam kebahagiaan dan kegembiraan memberi istri saya ikan. Xiao Yan tertawa dan berkata, tentu saja, seseorang ingin memberi istrinya garpu, tetapi dia mungkin tidak bisa makan. Mendengar apa yang dia katakan, Cailin menepuk wajahnya dengan gembira dan berkata, oke, istriku senang mendengarnya, dan aku kenyang, jadi ayo kita bertarung melawan monster. Xiao Yan tertegun sejenak, dan bertanya, mengapa kamu melawan monster? Cailin berkata, mengapa kita memasuki pegunungan Demonic Beast? Ini bukan untuk melawan Beast. Selama kita melawan Beast, kita bisa mendapatkan Magic Core, dan ketika kita mendapatkan Magic Core, kita bisa menjual koin emas, dan setelah menjual koin emas, kita bisa membeli apa yang kita butuhkan. Xiao Yan memikirkannya dan berkata, hanya saja keluarga Xiao membutuhkan kita untuk mendapatkan begitu banyak uang, dan apalagi yang bisa kita lakukan dengan begitu banyak uang. Cailin berkata, apapun yang Anda hasilkan diperoleh, dan itulah yang kami hasilkan sendiri. Xiao Yan tertawa dan berkata, kamu cukup puas. Cailin berkata, lalu apalagi yang bisa saya lakukan jika saya tidak puas? Xiao Yan mengangguk dan berkata, itu benar, kamu perlu tahu bagaimana menjadi puas. Jika kamu tidak puas, kamu akan kehilangan minat untuk menjadi seseorang. Jalan berangsur-angsur melebar, dan kadang-kadang pejalan kaki terlihat berdua dan bertiga. Mereka terlihat seperti anggota kelompok tentara bayaran. Xiao Yan tidak tahu bagaimana ada begitu banyak orang di kedalaman pegunungan ini. Ini adalah hal yang aneh. Saya merasa bahwa lingkungan sekitar tidak memiliki nafas Warcraft, itu benar-benar surga. Xiao Yan berpikir, mungkinkah ini tempat tinggal suku? Suku macam apa yang bisa bertahan di sini? Misteri yang belum terpecahkan. Masuk jauh ke dalamnya, saya menemukan bahwa ini adalah kamp di kedalaman pegunungan Warcraft. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah orang muda dan setengah baya, dan beberapa kelompok tentara bayaran juga ditempatkan di sini, dan perlahan-lahan sebuah pasar terbentuk. Kemudian, tempat ini sama seperti Black Corner Domain, telah menjadi tempat campuran. Hanya mereka yang kuat atau berbahaya yang bisa masuk ke sini. Pada saat yang sama, ada juga pasar gelap di sini, yang menjual beberapa barang berharga seperti keterampilan bertarung atau pil obat. Ada juga binatang ajaib yang berubah menjadi bentuk manusia. Sepanjang tahun, tempat ini tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Mereka yang berlindung dan melakukan kejahatan umumnya bersembunyi di sini. Tempat ini juga memiliki nama yang kejam, Kota Iblis. Tidak banyak orang baik di tempat ini. Baru-baru ini, Akademi Jiayan juga telah mendaftarkan tempat ini sebagai tempat bagi siswanya untuk berlatih. Umumnya siswa yang telah mencapai tingkat Dowling dapat datang ke sini untuk mengalami. Para siswa yang telah melaluinya umumnya pandai dalam keterampilan bertarung. Xiao Yan sangat senang ketika dia mendengar situasi ini. Di tahun-tahun awal, dia telah menjelajahi wilayah sudut hitam dan mendapatkan banyak manfaat darinya. Ketika dia datang ke kota sihir kali ini, dia benar-benar ingin melihat apakah ada karakter yang cukup tangguh di kota sihir ini. Sebelum dia menjadi Doudi, dia telah bertemu dengan banyak karakter kuat, banyak dari mereka adalah karakter terbaik. Saya hanya tidak tahu apakah kota ajaib ini akan memiliki karakter yang begitu ganas. Atau beli dua keterampilan bertarung yang lebih praktis. Jalan menuju kota iblis dianggap tanpa hambatan, yang membuatnya merasa agak terlalu mulus. Atau minta dua karakter kucing segitiga keluar untuk merampok. Tapi itu sunyi dan sunyi di sepanjang jalan, tanpa jejak masalah. Mungkinkah ini yang disebut kota sihir terkenal? Ini juga di mana karakter dunia bawah ada. Tidak hanya dia sedikit kecewa, tetapi di sepanjang jalan, dia akhirnya melihat tempat yang menarik baginya, tetapi pada akhirnya sama. Dia tidak merasa sangat kecewa. Tetapi karena Anda di sini, Anda harus masuk dan melihatnya. Jika tidak, akan sangat canggung untuk memiliki penyesalan di hati Anda. Cailin melirik kota ajaib ini, dan melihat bahwa itu terletak di tanah datar di pegunungan, dan itu direncanakan dengan baik. Paviliun dan loteng sangat makmur. Perlahan-lahan mendekati kota ajaib itu adalah tembok kota yang tinggi. Di tengah tembok kota adalah gerbang kota yang sangat megah. Itu adalah kenop pintu yang terbuat dari tembaga merah, dan dua kepala singa yang diukir indah bertatahkan di atasnya. Paku tembaga terlihat sangat bergaya. Hanya ada dua orang di pintu, tetapi tingginya beberapa meter, seperti menara hitam yang kokoh. Cailin dan Xiao Yan berjalan mendekat. Mereka melihat ke atas dengan malas, mengulurkan tangan, dan berkata dengan suara nyaring, 10 koin emas untuk setiap orang yang memasuki kota. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan sangat kagum. Bagaimana mungkin ada orang yang membela kota begitu terang-terangan meminta suap? Ini terlalu di luar batas.
Xiao Yan memandang Cailin dan melihat bahwa dia tidak menanggapi, jadi dia harus mengeluarkan koin emas dari tubuhnya. Dan ketika dia tiba di wilayah orang lain, dia harus mendengarkan mereka. Dia mengeluarkan uang itu, meletakkannya di telapak tangan penjaga gerbang, dan kemudian melangkah maju. Penjaga gerbang menghentikannya lagi, dan meliriknya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ini membuat Xiao Yan merasa tidak senang, dan dia juga membayar koin emas. Mengapa memperlakukan orang dengan ekspresi seperti itu? Ini sedikit terlalu sombong. Dia juga melihat kembali ke pihak lain dan berkata dengan tidak puas, koin emas telah dibayarkan, jadi mengapa tidak membiarkan kita memasuki kota? Orang kuat di sebelah kiri memberinya tatapan menghina, dan berkata, kamu baru di sini, dan kamu tidak tahu aturannya. Kamu diberi koin emas untuk memasuki pintu, tetapi kamu belum membayar tipnya. 10 koin emas dikumpulkan oleh Raja Singa, dan hanya tip ini adalah saudaramu. Gaji kami tidak dapat dijaga dengan sia-sia. Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan bertanya, berapa banyak koin emas? Pihak lain berkata, 20. Kalimat ini membuat Xiao Yan geram. Dia berkata, ini adalah pertarungan api terbuka, pemerasan. Pria berotot di sebelah kanan tersenyum dan berkata, apapun yang Anda katakan, tidak mudah bagi kami untuk bersaing mendapatkan pekerjaan. Kami harus membayar ratusan ribu biaya kontrak setahun. Bisakah kami menguranginya? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mendorong ujungnya ke tangan mereka berdua. Cailin berkata dengan tidak puas, ini benar-benar dunia Filistin. Xiao Yan tersenyum dan berkata, hitam makan hitam. Kedua pria kuat itu tidak terganggu. Mereka hanya menyerahkan 2 kartu pinggang batu giok yang indah dan berkata, harga merek ini bernilai 10 koin emas, yang sangat berharga untuk koleksi. Dengan itu, dalam waktu 1 tahun, akses gratis. Xiao Yan menyentuh tanda itu dan melihat ada tulisan Xiao di atasnya. Diketahui bahwa benda ini dibuat oleh bengkel keluarga Xiao. Dia menyerahkan tanda itu kepada Cailin dan berkata, lihat berapa harganya. Cailin melihat dan berkata, 9,5 koin emas, setengah lainnya mungkin digunakan untuk transportasi. 10 koin emas tidak mahal. Bagaimanapun, mereka membantu keluarga Xiao menjual produk. Xiao Yan sedikit bingung, mengapa mereka melakukan ini. Itu untuk berteman dengan keluarga Xiao, karena keluarga Xiao memiliki Doudi, tetapi sekarang Doudi ini hanya Doudi tingkat ketiga, jadi apa gunanya? Dia mengambil kartu pinggang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat penampilannya yang kuno, Cailin tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu. Terkadang, Anda tidak bisa terlalu serius, dan menjadi terlalu serius hanya bisa membuat diri Anda tidak nyaman. Ketika saya memasuki kota, saya melihat jalanan kotor dan hanya ada sedikit pejalan kaki, yang benar-benar berbeda dari apa yang saya lihat di pegunungan monster. Kemana perginya para tentara bayaran itu? Xiao Yan meletakkan tangannya di wajahnya dan menyekannya dengan keras untuk membangunkan dirinya. Tempat gelap ini benar-benar cukup gelap, dan hanya pasar jalanan ini, itu menunjukkan bahwa tempat ini sangat gelap. Xiao Yan berjalan beberapa langkah, melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata kepada Cailin, begitu, dengan pengawal sepertimu, dan pengawal pribadi seperti Raja Utara, kamu dapat bepergian dengan bebas di sini. Cailin memandangnya dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu kamu juga harus menjaga suaramu tetap rendah. Jangan biarkan semua orang tahu bahwa Kaisar Dou ada di sini. Bahkan jika dia tahu, tetap diam. Xiao Yan mengangguk dan berkata, masuk akal, seseorang harus tetap rendah hati. Pasar jalanan terlihat kotor, tetapi bangunan di dalamnya sangat bersih, ketinggiannya tersebar, dan jelas dirancang dengan cermat. Saya hanya tidak mengerti bagaimana bangunan yang bersih seperti itu tidak bisa membuat jalanan lebih bersih. Apakah itu untuk dilihat orang luar? Xiao Yan bertanya kepada Cailin, Anda memiliki pengalaman manajemen yang kaya, Anda memiliki area besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang dari semua jenis memiliki banyak pengetahuan. Biarkan saya membicarakannya, apa pendapat Anda tentang situasi ini? Cailin merenung sejenak, dan berkata, ada kemungkinan bahwa ini tidak lama setelah dibuat. Xiao Yan berkata, bagaimana memahami? Cailin berkata, ini bukan masalah pemahaman, itu hanya sebuah fenomena. Xiao Yan memikirkannya sebentar dan berkata, mungkin itu semacam penghalang. Orang-orang yang datang ke sini terlihat terlalu kotor dan ingin mengambil jalan memutar. Mungkin itu jalan mereka. Cailin menggelengkan kepalanya. Kemungkinan ini terlalu kecil. Tempat ini tidak dapat diputar balik, tidak ada cara untuk pergi. Xiao Yan tersenyum dan berkata, aku melihat kotoran apa ini. Selama kamu melihat kotoran dengan jelas, kamu akan mengerti apa yang terjadi.
Dia mendekat dan melihat lebih dekat ke tanah, tetapi menemukan bahwa benda padat menggeliat tanpa henti, yang membuat orang merasa sangat besar. Apa ini? Cailin memandang Xiao Yan yang berdiri di sana bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bergegas ke depan dan melihat benda-benda menggeliat di tanah. Dia berkata, ini adalah kutu busuk, begitu banyak kutu busuk berkumpul di sini. Apa yang akan dilakukannya? Xiao Yan tertawa dan berkata, bukan kutu yang menyambut kita. Cailin melotot dan berkata, pergilah, itu tidak serius. Xiao Yan dengan cepat menangkap kutu besar dari lengannya. Setelah pertempuran kutu dengan Raja Singa, dia sengaja tidak mandi dan keluar untuk menutupi kutu. Itu juga cukup efektif, dan kutu di tubuh saya benar-benar meningkat. Kutu itu panjang melawan angin, dan dalam sekejap, seperti gunung, kutu itu melangkahinya dengan langkah yang berat dan kuat. Berdiri di depan tumpukan kutu busuk, ia mengangkat tubuh bulatnya, dan kemudian dengan malas membuka mulutnya, dan kutu busuk merangkak berkelompok. Kemudian, ia bersendawa, dan setiap kali bersendawa, ia mengeluarkan gumpalan api. Setelah sendawa selesai, perutnya juga mengerut. Sesosok manusia muncul beberapa saat, dan itu sebenarnya adalah Xiao Yi. Ketika Xiao Yan melihatnya muncul, dia dalam suasana hati yang baik untuk sementara waktu, sehingga kemampuannya untuk memanipulasi api aneh dapat dipulihkan lagi. Lalu, apa yang dia khawatirkan? Melihat kotoran yang menghalangi jalan langsung disingkirkan oleh Xiao Yi, Cailin langsung merasa senang. Dia enggan untuk mengambil tindakan ketika dia tidak benar-benar yakin untuk menghapus mereka. Cailin adalah orang yang suka tampil rapi. Baru-baru ini, bau keringat Xiao Yan membuatnya pusing. Saya memintanya untuk mandi beberapa kali, tetapi dia menolak untuk bergerak. Tampaknya Xiao Yan telah membodohi dirinya sendiri. Awalnya, dia hanya ingin membiarkan beberapa kutu, tetapi dia tidak berharap bahwa Xiao Yi akan keluar untuk menyucikannya. Sepertinya rasanya pasti sangat kuat. Cailin berpikir bahwa dia harus mencari kesempatan untuk mandi dengan baik, jika tidak dia akan menjadi tengik. Dengan pemikiran seperti itu, Cailin menyadari bahwa, pikirnya, pasti ada tempat yang bersih di kota ini, dan kemudian mereka bisa tinggal di dalamnya. Nyalakan api, rebus air, dan mandi dengan baik. Xiao Yan tampaknya telah menebak apa yang dia pikirkan, dan berkata sambil tersenyum, istri, ada tong kayu besar di cincin koleksi saya. Tunggu sebentar, cari tempat, mandi yang baik, dan saya akan memberi Anda gosok yang bagus. Cailin tersipu sebentar, dia berkata, kamu terdengar seperti guntur. Mengapa kamu berbicara begitu tinggi, dan kamu tidak akan menjaga suaramu rendah? Xiao Yan berkata, suami dan istri tua, masih peduli tentang ini. Setelah serangga dihilangkan, jalan di bawah terungkap. Itu adalah jalan lebar yang diaspal dengan batu bata biru. Jika Anda mengendarai mobil, Anda bisa mengendarai 8 mobil secara berdampingan. Jalan itu mengarah langsung ke kota, dan ada banyak toko di kedua sisi. Saat ini, masing-masing membuka etalase. Xiao Yan melihat ke toko, yang menjual semua jenis sutra dan satin. Selain itu, ada juga bagian jalan, dan toko-toko di kedua sisinya semuanya menjual bahan obat-obatan. Pegunungan binatang ajaib ini kaya akan sumber daya, jadi pasti ada banyak bahan obat di apotek. Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat bersemangat untuk sementara waktu. Jika Anda dapat menemukan beberapa tanaman obat yang baik, maka berani mencintai tidaklah buruk. Level apoteker Xiao Yan sekarang adalah level kaisar, menyempurnakan obat-obatan biasa seperti bermain. Sejak saya memasuki Doudi, saya tidak pernah mencoba memperbaiki pil obat. Sekarang ada orang dari Dantang yang memurnikan obat, saya tidak perlu dia campur tangan. Sebaliknya, saya mengabaikan bisnis. Sekarang saya tiba-tiba melihat toko yang menjual obat bahan, dan saya merasa sedikit bersemangat. Dia pergi ke beberapa toko dan melihat bahwa itu semua adalah bahan obat biasa, dan mereka juga menjual obat-obatan yang sudah jadi. Dia melihat semuanya, dan tidak ada pil obat yang sangat disukai. Mereka adalah obat-obatan tingkat rendah seperti pil akumulasi, bubuk peremajaan, dan cairan roh pendirian yayasan. Yang tertinggi adalah pil obat kelas 3 seperti pil wiki. Hatinya sedikit putus asa untuk sementara waktu, dia membutuhkan obat sekarang, dan apoteker biasa di pil hall akan mencoba yang terbaik untuk membuatnya. Tetapi sejak dia memasuki Doudi, dia jarang makan pil obat, karena dia bisa selalu menggunakannya kapan saja, berkultivasi di mana saja. Douki mengalir ke taupan tanpa henti, tidak perlu pil obat untuk membantu dalam kultivasi. Ini memasuki ranah Doudi, dibandingkan dengan mereka yang baru saja maju ke petarung. Ini adalah dunia yang berbeda. Siapapun yang berani meminta Doudi untuk memperbaiki pil obat, tetapi dia jelas tidak gila, atau bodoh.
memikirkannya, dia akan ditolak. Doudi, itu unik di dunia ini. Dengan gelar ini, sekelompok orang akan ketakutan setengah mati, tidak mengatakan apa-apa. Tapi Xiao Yan masih mencoba yang terbaik untuk menutupi dirinya, tidak memamerkan gunung atau mengungkapkan air, dan dia akan membawa orang-orang yang sulit ditangkap sampai mati. Pekerjaan telah selesai, tetapi seorang kaisar yang berperang memiliki beberapa hal yang dia tidak ingin orang-orang di kota sihir ini lihat. Kemanapun pria besar itu pergi, dia tidak mau menjadi shock, dan dia akan menarik penonton orang lain. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, Anda akan melihat melalui identitas Anda. Itu tidak baik, jika ada orang tua yang licik, jika dia tiba-tiba mengambil tantangan, itu akan membuat dia sangat malu untuk beberapa hal. Lebih baik tetap low profile. Keluar dari apotek, Xiao Yan mencari di tempat lain. Dia merasa tidak ada yang bisa dibeli, jadi dia ingin maju. Kailin meraih lengannya dan mengedipkan mata padanya. Xiao Yan melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun, apa yang tidak normal. Dia berkata kepada Kailin dengan suara rendah, "Apa yang kamu temukan, perasaan orang itu?" Kailin berkata, "Tempat ini agak aneh." Xiao Yan tahu bahwa persepsi Kailin selalu akurat, jadi dia tidak meragukannya. Dia berkata, "Ceritakan padaku dan biarkan aku mendengarnya." Kailin mengulurkan jarinya dan menunjuk ke kejauhan, dan berkata, "Lihatlah paviliun di sekitarnya." Mereka diam-diam bergerak. Xiao Yan menatap paviliun itu dengan hati-hati, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Kailin berkata, "Jika kamu hati-hati mengamati sebuah bangunan, jika Anda mengamatinya untuk waktu yang lama, Anda akan menemukan bahwa bangunan ini bergerak dengan tenang." Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana Anda mengetahuinya?" Kailin tertawa dan berkata, "Ketika saya sedang berjalan tadi, sebuah pit tersandung saya, itu jelas di belakang saya, tapi tiba-tiba datang ke depan. Saya merasa tidak bisa dimengerti. Saya melihatnya dengan hati-hati dan menemukan kekurangannya." Xiao Yan melihat lebih dekat ke paviliun di sekitarnya dan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka mengubah orientasi mereka, dan beberapa bahkan mengubah posisi. Setelah menonton sebentar, Xiao Yan terkejut, dan dia berkata, "Jika terus berubah seperti ini, tunggu setelah beberapa saat, kita mungkin tidak bisa keluar dari kota ini, dan itu mungkin menjadi labirin." Cailin melebarkan matanya dan berkata, "Kalau begitu kita tidak terlalu berbahaya." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Ya, ini cukup berbahaya. Mungkin, masih banyak jebakan di dalamnya. Butuh banyak usaha untuk menghindarinya satu persatu." Cailin bertanya dengan gugup, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Xiao Yan melihat ke toko bahan obat yang baru saja dia kunjungi, dan menemukan bahwa mereka juga telah mengubah orientasi mereka. Jika dia tidak mengamatinya dengan sengaja, akan sulit untuk melihat perubahan halus selama periode itu. Untuk membuat keseluruhan memindahkan kota itu akan membutuhkan energi yang sangat besar. Xiao Yan berpikir bahwa jika dia memiliki kekuatan Doudi, dia mungkin dapat memindahkan seluruh kota, tetapi dengan situasinya saat ini, akan sulit baginya untuk melakukannya. Tuan, macam apa seseorang yang mengendalikan kota dengan begitu mudah? Paling tidak kamu harus memiliki kekuatan Dou Seng tingkat keempat. Xiao Yan melirik apotek yang baru saja dia kunjungi, dan melihat bahwa kondisinya tidak berubah. Dia berpikir untuk masuk dan melihatnya. Mungkin dia akan menemukan pusat kendali seluruh kota dari sebuah toko kecil. Temukan saja pusatnya, maka tidak masalah untuk menghancurkan seluruh sistemnya. Setelah menemukan petunjuk kecil seperti itu, penghancuran selanjutnya akan menjadi logis. Dengan ide seperti itu, dia akan bergerak maju. Ambil langkah kecil saja, mendengar suara siulan, trotoar di bawah kakinya tenggelam. Xiao Yan melihat bahwa tempat yang tenggelam itu adalah pisau tajam. Selama seseorang jatuh, itu akan langsung menembus jantung, kabur. Xiao Yan melirik ujung tajam pisau di perangkap, dan sangat terkejut. Tempat ini di mana tidak ada seorang pun yang terlihat sejak dia melangkah ke kota pasar tempat dia melangkah, bagaimana bisa begitu banyak pisau tajam ditempatkan? Pisau tajam ini ditujukan orang luar yang masuk, haruskah mereka diperlakukan seperti ini? Dan jika mereka membunuh seseorang dengan santai, apakah mereka memerlukan prosedur yang rumit? Beberapa master keluar langsung, dengan pedang, senjata dan tongkat, dan itu tidak akan diselesaikan dengan cepat. Kehilangan seseorang, masih membutuhkan masalah seperti itu. Xiao Yan merasa ada beberapa masalah dengan logika. Selain itu, orang biasa tidak membutuhkan formasi seperti itu, kecuali untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik puncak. Tetapi pembangkit tenaga listrik puncak, hal-hal ini terlalu kekanak-kanakan. Mereka hanya dapat digunakan oleh kelompok tentara bayaran untuk menangkap monster biasa. Sedikit lebih maju ya, hal-hal ini juga tidak berguna. Tempat yang aneh. Xiao Yan menghindari jebakan yang terbuka dan mendengar desir dari belakang, dan tembakan panah berbulu. Tewas di tempat, ditangguhkan.
Xiao Yan segera membungkuk dan merangkak di tanah, tetapi dia mendengar suara menyikat dari bawah, ujung tombak tertusuk dari tanah. Xiao Yan berguling-guling seperti keledai malas dan nyaris melarikan diri, tetapi mendengar lemparan, dia jatuh ke sebuah lubang. Segera, penutup besi terbanting menutup menjebaknya di dalamnya. Tepat ketika Xiao Yan merasa putus asa, Xiao Yi muncul, jari telunjuk kanannya terentang, dan sekelompok api ditembakkan setelah keluar. Dia memanggang di sepanjang pelat baja sebentar, lalu membuka beberapa celah. Dia mengangkat kepalanya dengan lembut dan berjalan keluar dari lubang. Setelah itu, Xiao Yan juga bergegas keluar. Melihat Xiao Yi begitu berani, Xiao Yan sangat senang. Dia menepuk bahu Xiao Yi dan mengeluarkan jari-jarinya. Bangunan-bangunan di kota pasar. Suhu api aneh itu cukup panas menyengat. Kemanapun dia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Dia tertawa liar, dan sangat gembira. Dia membakar semua bangunan ini. Tapi setelah menghancurkan beberapa bangunan, kelompok bangunan bergerak cepat lagi, dan segera mengatur ulang. Xiao Yan melihatnya lagi. Itu adalah bentuk ketika dia pertama kali memasuki kota pasar. Melihat Cailin pergi sebentar, Xiao Yan cemas, khawatir dia akan tersesat di labirin. Jika dia terus melarikan diri dengan cara ini, pasti akan ada kecelakaan. Xiao Yan sangat cemas hingga keringat dingin keluar. Dahinya, tuan yang merancang kota pasar ini pastilah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Mungkin, bahkan ruangnya tampaknya terhalang sekarang. Dengan cara ini, mereka tidak punya pilihan selain mati. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan bingung, bukan yakin bagaimana dia seperti ini. Bagian belakang rumah telah diguyur hujan terus-menerus. Dia menarik Xiao Yi, marah untuk membuat lotus api, dan kemudian menghancurkan kota pasar. Jika bukan karena penurunan kekuatan, dia percaya bahwa kesadarannya akan bergerak, Xiao Yi akan ada tindakan. Persepsi jiwa saat ini terlalu lemah untuk dengan mudah memerintah Xiao Yi. Orang-orang harus memiliki kekuatan. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, mereka bahkan tidak dapat melindungi istri mereka sendiri. Ada begitu banyak orang di daratan yang berlatih ki dan keterampilan bertarung, dan saya khawatir mereka juga melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dengan baik. Jika semua orang tidak mempraktikkan ini, tidak perlu dibutuhkan begitu banyak upaya untuk menjaga dari orang lain. Ini adalah hal yang sangat padat karya. Bahkan jika beberapa orang berlatih keras seumur hidup, mereka tidak akan berhasil, kemajuan apapun. Tapi ini tidak membuat frustrasi. Hal yang paling membuat frustrasi adalah, apa yang telah saya kembangkan dengan usaha keras telah hilang dalam sekejap. Ini sangat menyayat hati. Yang lebih memilukan adalah ada perubahan mendadak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia kehilangan istrinya. Situasi ini sangat buruk. Dia berdiri di tempat yang sama, sangat kesal di hatinya. Bagaimanapun juga, dia lemah akan diganggu. Dalam menghadapi intimidasi, dia tidak berdaya untuk sementara waktu. Ini adalah bagaimana dia dalam keadaan pikirannya saat ini. Labirin ini tampaknya sangat berbahaya, dan itu hanya berperan dalam setetes ember kekuatan Kaisar Dou yang sebenarnya adalah masalah lain. Dia menghela nafas, membuka mulutnya dan meraung, yang semuanya adalah nama Cailin. Mendengar Cailin menghela nafas, dia jatuh dari udara ke tanah. Dia berkata, ketika kamu menghindari pedang, aku sudah berada di udara. Xiao Yan merasa lega. Dia berkata, lupakan bahwa kamu adalah seorang Do Huang, bisa terbang, tidak seperti saya, yang hanya bisa melompat ke tanah. Dia melihat tata letak kota pasar lagi, dan berkata dengan tidak dapat dijelaskan, ada sedikit keanehan, sepertinya itu ditujukan untuk kita. Cailin mengangguk kepalanya. Dia berkata, kami belum membentuk musuh di tempat ini, jadi mengapa kami menargetkan kami? Cailin berkata, jika Anda bersin di pegunungan binatang iblis, gempa bumi dapat terjadi di kota hutan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, tapi saya sedang diburu di sini, dan bahkan gerakan sekecil apapun di kota hutan dapat dirasakan. Tidak, Cailin juga tersenyum dan berkata, tapi aku bergerak, kekuatanku tampaknya telah pulih, hahaha. Cailin tertawa tidak bermoral untuk sementara waktu, pembangkit tenaga listrik puncak dari 9 peringkat Douseng. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekuatan pemusnahan. Seorang suci pertempuran telah muncul lagi, super kuat. Selama dia bergerak, semua yang ada di kota pasar ini akan tidak ada lagi. Hati Xiao Yan penuh dengan kegembiraan. Dia berpikir, Cailin akan membuat serangan terakhir yang menentukan. Dan mengubah situasi sehingga dia dipukuli. Dia juga bertindak untuk sementara waktu, berharap untuk mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi yang dia dapatkan adalah kekecewaan. Dia mendengar ledakan tawa liar, dan sebuah suara berkata,
bahkan Dou Seng berani datang kepadaku. Apakah rumputnya gelisah? Xiao Yan merasa sedikit tidak senang saat mendengar suara ini. Bawang hijau macam apa ini? Di benua ini, selain Dou Dinya, mungkinkah ada Dou Di lain? Orang terkuat di benua ini. Jika ada yang berani menantangnya, hanya ada satu jalan buntu. Kapan pegunungan kecil binatang buas keluar dari orang pengganggu ini? Dia juga santo petarung kecil. Dia santo petarung 9 putaran. Selama Anda memiliki cukup origin Qi, Anda bisa berhasil naik ke peringkat Kaisar Dou, tetapi dia berani mengatakan bahwa Cailin adalah Dou Sage kecil. Kecuali Kaisar Surga Jiwa melepaskan segel, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Membalikkan hitam dan putih, kapur terlalu datar. Ketika Cailin mendengar suara ini, dia malah tertawa. Dia berkata, pria kuat di dunia luar tidak ada yang istimewa. Selama aku mau, aku bisa mengalahkannya. Xiao Yan senang mendengar Cailin mengatakan ini. Kata-kata yang keluar dari mulut Dusa sangat menggembirakan. Selama dia menunjukkan kekuatannya, seseorang akan sial. Sekarang, siapa yang akan sial? Xiao Yan diam-diam senang di hatinya. Orang-orang, dia sangat bahagia. Cailin mengalahkan orang, yang membuatnya lebih bahagia daripada dirinya sendiri. Jika Anda memberinya kesempatan untuk mengalahkan orang, dia akan memberikan kesempatan ini kepada Cailin. Istrinya memukuli orang, dan dia melawan pria, itu bukan perasaan. Istri memukul pria, lebih bahagia daripada dia memukul pria. Xiao Yan menoleh dan melihat sekeliling lagi untuk melihat apa lagi yang aneh di kota pasar ini. Semua bangunan sekarang telah dipulihkan. Toko-toko itu juga telah dibuka kembali. Sepertinya orang-orang di tempat ini sudah terbiasa. Pertarungan semacam ini dapat dengan cepat beradaptasi dengan situasi seperti itu. Berada di kota sihir juga membuat orang banyak berubah. Xiao Yan memandang orang-orang yang berdiri di toko dan melihat mereka semua tersenyum, seolah-olah dia gugup tentang ini. Tidak masalah di semua, mentalitas seperti ini membuatnya sangat terkejut. Ada orang yang sangat berbeda di tempat ini. Jika orang-orang ini ditempatkan di daratan, mereka semua akan menjadi orang yang luar biasa. Cailin tidak peduli apakah orang-orang ini luar biasa atau tidak, selama dia memiliki hati untuk membunuh, bahkan jika itu adalah Raja Surgawi, dia akan berani bertarung satu lawan satu, selama dia bisa membunuh dengan bahagia. Maka dia bisa mendapatkan kepuasan melahap darah. Jika dia ingin membunuh, itu akan menjadi pertempuran yang mendebarkan. Mengalahkan semua lawan adalah tujuan akhir Cailin. Dia tertawa dan mencubit tangannya ke arah kota. Lalu dia mendengar suara berderak, gedung-gedung tinggi menjulang itu seketika menghilang. Ledakan Cailin adalah serangan langsung. Tidak ada trik mewah. Ini benar-benar pertarungan tinju merah. Satu gerakan berhasil, dan Cailin mengikuti dengan gerakan kedua. Dia mengayunkan tangannya ke udara, dan gedung-gedung bergoyang dari sisi ke sisi. Kemudian, dia mengangkat tangannya lagi, dan gedung-gedung itu naik dari tanah seperti bola meriam. Gerakannya rapi dan rapi. Setelah mengirimkan trik ini, dia tertawa, mengangkat kepalanya dan berkata, pria besar-besar itu bisa muncul. Biarkan aku, santo petarung kecil ini, lihat, apa yang kamu miliki, apa artinya. Setelah mengatakan ini, Cailin mengangkat kakinya dan melangkah ke udara, berdiri di tempat yang tinggi, melihat sekeliling. Dia ingin melihat di mana orang yang mengucapkan kata-kata liar itu. Cailin tidak mengizinkan orang untuk menjadi sombong di depannya, selama seseorang berani mengabaikannya. Kemudian, dia tanpa ampun akan menyerang dan menjatuhkan orang ke tanah. Tempat ini hanya lambaian tangannya. Selama dia menunjukkan matikan kekuatanmu, lalu, dalam sekejap mata, kau bisa membuatnya menghilang. Kota sihir kecil, di mata Dou Seng, bukanlah apa-apa. Bahkan seluruh benua, selama dia mau, akan terganggu. Ayam dan anjing terganggu, dan bagaimana dia bisa melihat langsung ke kota pasar kecil ini. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, maka semuanya akan hilang dalam sekejap. Cailin berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang berani melakukannya, mengucapkan kata-kata arogansi. Ketika Xiao Yan melihat bahwa kota itu tenang kembali, dia tahu bahwa Cailin telah menang lagi. Dia selalu bisa menang, terlebih lagi, dia juga ingin menang. Dalam hatinya, hanya kemenangan yang bisa membuatnya merasa suatu hal yang bahagia dan memuaskan. Kota itu urusan dianggap merepotkan saat ini. Dia berjalan turun dari udara. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan melihat seorang pria compang camping keluar dari kedalaman kota. Pria ini dia berusia 40-an. Wajahnya hitam, dan dia berjalan bergoyang. Dia menunjuk anak anjing di belakangnya dan memarahi. Lihatlah kemampuan Dou Seng kecilmu, berani ikut campur. Tempatku, pergi minum. Setelah aku selesai minum, aku akan menyelesaikan akun denganmu. Sebagai begitu kata-kata ini keluar, Cailin dan Xiao Yan tertegun sejenak.
Apakah orang ini berbicara? Anjing itu berbicara. Rupanya nama anjing itu adalah Dou Seng. Ya Tuhan, ada hal yang aneh. Melihat kota pasar yang hancur, Kailin terdiam sesaat. Tiba-tiba dia merasa sedang digoda. Dia mengalihkan tatapan ganasnya ke pria yang memarahi anjing itu. Dia mengepalkan tinjunya dan bergegas pria itu memberikan pukulan ringan dan melihat pria itu terbang ringan, lalu menggedor dan menempel di dinding. Kebetulan seseorang diam-diam menutup pintu di apotek yang tidak runtuh. Xiao Yan memanggil seseorang untuk bertanya, siapa dia? Bos herbal yang ditanya berkata dengan gemetar, dia orang gila, dan dia juga orang gila dengan pangkat Dou Wang. Dia menangis sepanjang hari untuk menjadi Dou Seng, tetapi ini sangat dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan, jadi dia menjadi gila. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa pergi. Kota pasar, tapi siapa yang mendirikan institusi itu? Dan bangunan yang bergerak, mungkinkah ini juga dilakukan oleh orang gila? Cailin tiba-tiba berkata bahwa harus ada pemimpin di kota pasar ini selama pemimpin ditemukan, masalah ini akan diselesaikan dengan mudah. Xiao Yan berkata, kalau begitu carilah. Cailin tersenyum dan berkata, itu tergantung pada kemampuanmu. Xiao Yan berkata, kemampuanku tidak bagus, aku harus mengandalkanmu. Cailin meliriknya, berkata, aku bisa membunuh, biarkan aku menemukan seseorang, tapi sulit, kupikir kamu mungkin juga bertanya pada orang gila ini. Keduanya mendekati orang gila itu, dan Kailin berkata, orang gila, apakah kamu sudah mati? Orang gila itu berteriak, tubuh meluncur menjauh dari dinding batu, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan berkata, hisap telapak tanganmu. Pergi ke akademi pelatihan untuk belajar selama beberapa hari. Jika Anda berada di level ini, aku merasa seperti orang gila yang memerah untukmu. Xiao Yan berkata dengan tegas, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ini urusanku sendiri, kamu jaga dirimu sendiri. Mati, masih hidup. Orang gila itu menggerakkan tubuhnya dan berkata, saya pasti hidup tidak mati. Xiao Yan bertanya, ceritakan tentang hal-hal di kota pasar ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.